Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 28 Agustus 2023 bersama saya Hafiz Eko. Dan saya Udranda Rolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, barometer terwujudnya kampung bersih narkoba yakni tidak adanya warga yang melaporkan kehilangan ataupun pencurian di desa tersebut. Hal ini disampaikan Kapolresta Deli Serdang pada saat meresmikan posko kampung bersih narkoba. Forkopimda Kabupaten Deli Serdang meresmikan posko kampung bersinar bersih narkotika di Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam. Pada peresmian posko kampung bersinar dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang HM Yusuf Siregar, Kepala BNNK Deli Serdang Kombes Pol Muhammad, Camat Lubuk Pakam, Kepala Desa Skip dan para tokoh masyarakat serta relawan anti narkoba Desa Skip. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinohaji mengharapkan dengan adanya posko kampung bersih narkoba di Desa Skip ini seluruh warga bisa bersih dari penyalahgunaan narkoba dan turut mendukung tugas kepolisian dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kapolresta Deli Serdang juga mengajak para orang tua agar lebih aktif lagi untuk memantau dan memperhatikan anak-anaknya agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Peran orang tua sangat penting untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dimulai dari pengawasan di dalam keluarga. Kapolresta Deli Serdang menghimbau seluruh unsur muspika berserta tokoh masyarakat agar bersinergi dan bekerja sama menciptakan kampung bersih narkoba. Hari ini kita bersama pemerintah Kabupaten Deli Serdang meresmikan posko bersinar. Jadi tujuannya adalah kita mendirikan posko itu nggak sembarangan. Kita awalnya kita mapping dulu daerah mana yang tren kejahatan narkobanya tinggi, sehingga kita dirikanlah salah satunya di desa ini. Posko ini adalah posko yang ketiga kalau saya tidak salah. Nah, harapannya dengan berdirinya posko ini ada keterlibatan seluruh masyarakat. Jadi tidak saja hanya pemerintah, tapi ada keterlibatan kepedulian masyarakat untuk melawan agar daerahnya, desanya, kampungnya tidak ada lagi peredaran narkoba itu. Kepala Desa Skip Rahmat mengatakan banyak tantangan untuk menjadikan Desa Skip menjadi desa yang bersih dari pengguna narkoba. Namun dengan tekad yang kuat dan didukung oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas serta peran serta masyarakat, kampung bersinar ini dapat terwujud. Narkoba ini memang nggak semua desa di Deli Serdang. Ada beberapa desa yang ditunjuk menjadi desa bersih ya. Karena salah satunya dia mungkin banyak penangkapan ya. Penangkapan tentang narkoba. Jadi desa Skip ini makanya diadakan posko narkoba karena banyak penangkapan yang terlibat dalam narkoba. Makanya dibuatlah posko bersih narkoba. Kapolresta Deli Serdang berkomitmen akan terus mencanangkan kampung bersih narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang agar tidak ada lagi generasi muda yang rusak karena narkoba. Hasil produksi padi sawah di wilayah Gunung Sitoli saat ini mengalami peningkatan pada setiap masa panen, namun masih belum mengimbangi kebutuhan beras berdasarkan jumlah penduduk di daerah tersebut. Seluruh petani di Gunung Sitoli terus memaksimalkan cara mengelola lahan persawahan mereka agar menuai hasil panen yang lebih baik. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli telah merilis produksi gabah kering. Panen sebanyak 16.400 ton per tahun yang dihasilkan petani dari lahan sawah seluas 1.164 hektar tersebar di 6 kecamatan. Hasil produksi tersebut masih minus untuk konsumsi beras karena tidak seimbang dengan kebutuhan beras per tahun sebanyak 23 hingga 24 ton berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Meskipun pada masa panen periode Agustus ini hasil produksi gabah kering panen menunjukkan peningkatan berdasarkan data pengubinan petani bersama penyuluh pertanian lapangan. Namun hasil tersebut tetap belum mengimbangi kebutuhan konsumsi beras sehingga warga membutuhkan pasokan beras dari luar Pulau Nias. Untuk meningkatkan nilai produksi, para petani sudah diajak melakukan rotasi tanam ke jenis tanaman pelawija, namun sebagian lahannya tetap menanami padi menggunakan bibit unggul yang dihasilkan dari produksi benih.
Yang ada adalah selama satu periode tanam itu padi, dan padi. Untuk itu kita sedang menggalakkan sekarang ada rotasi tanam dengan padi palawija padi atau palawija padi palawija. Nah, ini kita sudah mulai. Nah, kalau kita mau melihat di depan saya ini ada satu demplot bagaimana jagung bisa menjadi contoh bagi petani kita, sehingga hamparan ini jika melihat ada potensi kekeringan di masa yang akan datang ini, petani kita sudah bisa menanam tanaman palawija yang relatif tahan di musim kemarau yang panjang. Jadi kadang juga nggak teratur, kadang juga 50 karung, bisa juga lebih. Dibandingkan sebelumnya, dari hasil yang sebelumnya lebih bagus sampai sekarang. Bisa dapat 60 karung. Kendalanya karena ada penyakit wereng, penyakit hama putih. Untuk menjawab keluhan yang sering dilontarkan para petani terkait ketersediaan pupuk bersubsidi dan obat-obatan pestisida yang belum merata diterima para petani dan sarana pengairan irigasi serta alat teknologi pertanian, sudah saatnya dimaksimalkan untuk meraih produksi padi gabah kering sehingga hasil panen seimbang dengan angka konsumsi beras warga per tahun. Sementara itu pemirsa, malam lepas sambut Pangdam 1 Bukit Barisan bersama Forkopimda Provinsi Sumatera Utara digelar dengan penuh nuansa kekeluargaan. Gubernur Sumatera Utara mengulosi Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan pada malam lepas sambut Pangdam 1 Bukit Barisan yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara kemarin. Dalam acara lepas sambut tersebut dimeriahkan dengan pemberian cindramata kepada Pangdam baru dan lama, yakni Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Khardin sebagai Pangdam lama yang diamanahkan dengan jabatan baru Asisten Teritorial Kasat TNI dan Pangdam 1 Bukit Barisan yang baru diamanahkan kepada Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan. Malam lepas sambut yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan ini juga turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara dan wakilnya, Kapolda Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Wali Kota Medan, dan seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Utara. Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Khardin menegaskan prajurit TNI merupakan atlet tempur yang tanggap, tanggon, dan terengginas. Saya selalu sampaikan kepada mereka, prajurit itu adalah atlet tempur yang tanggap, tanggon, dan terengginas. Atlet tempur, kenapa dikatakan atlet tempur? Karena mereka tidak sama dengan atlet PON. Kalau atlet PON itu hanya menang kalah. Kalau tentara, dia atlet tempur, karena tantangannya adalah hidup dan mati dirinya dan orang yang dia lindungi. Oleh karena itu, tentara harus berlatih dengan keras, tapi terukur. Di kesempatan yang sama, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan berharap menjelang pesta demokrasi yang akan datang, kiranya prajurit TNI tidak ditarik untuk terlibat dalam perpolitikan pada pemilu tahun 2024. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Khardin terkait dengan bahwa kami harus netral. Ya, sejatinya netralitas TNI itu adalah jati diri TNI. Jadi kami mohon dengan sangat untuk tidak ditarik atau dilibatkan dalam kegiatan politik. Guna menyatukan visi misi, Forkopimda yang tergabung di dalamnya seperti Bupati, Wali Kota, dan Gubernur akan menyerahkan dalam rapat paripurna dan akan menjalankannya untuk pembangunan Sumatera Utara. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, profesi wartawan wajib memiliki uji kompetensi agar dalam menjalankan tugasnya memberi informasi kepada publik berkualitas dan profesional. Untuk mengetahui seperti apa kompetensi wartawan berkualitas dan profesional, kini telah tergabung bersama kita
melalui via Zoom Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara, Abangda Haji Faryanda Sinik. Selamat sore, Bang Faryanda. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu juga telah bergabung bersama kami pengamat komunikasi sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia di Studio 1 TVRI Sumatera Utara, Ibunda Profesor Luciana Andriani Lubis. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Bang Faryanda terlebih dahulu, Bang. Terkait dengan Abangda sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara, seperti apa Abang melihat wartawan berkualitas dan profesional itu seperti apa sih, Bang? Sebenarnya dalam kondisi sekarang ini semua orang bisa saja menjadi jurnalis. Oke. Kemudian kita tentu menguji apakah dia memang profesional apa tidak, kan begitu. Oke. Untuk menguji dia apakah dia memang betul-betul wartawan atau tentunya wartawan profesional, harus dia mengikuti namanya uji kompetensi wartawan. Dalam uji kompetensi wartawan itu si wartawan ini diuji dalam empat pertanyaan. Pertama, tentang kode etik jurnalistik. Kedua, undang-undang pers. Ketiga, pedoman pemberitaan ramah anak. Keempat, kode perilaku wartawan. Dulu hanya ada dua, undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Sekarang ada 4 yang diuji. Di antaranya itu selain undang-undang pers dan kode etik jurnalistik juga pedoman pemberitaan ramah anak dan kode perilaku wartawan. Inilah yang akan diuji ketika si wartawan itu memang dia mengaku dia memang wartawan. Nah, tapi bagaimana? Apakah betul dia wartawan? Baik. Bidan bisa dinyatakan dia seorang bidan, ada sertifikasi. Guru juga ada sertifikasi, dokter juga ada. Wartawan juga harus ada sertifikasinya. Untuk menjadi dia wartawan personal harus dia kompeten. Baik. Bagaimana? Dia harus mengikuti namanya uji kompetensi wartawan. Baik, Bang Faryanda, di era digitalisasi saat ini seberapa penting sih yang namanya uji kompetensi wartawan, Bang Faryanda? Sangat penting, itu saya bilang tadi. Sekarang dengan era new media, semua orang bisa jadi jurnalis, ya kan? Kemudian orang bukan hanya menerima informasi, sekarang orang bisa menyebar informasi. Nah, kemudian apakah informasi disebar itu adalah karena jurnalistik? Belum tentu. Bisa saja dia ada di suatu peristiwa, kemudian dia lihat peristiwa itu menarik, dia sebarkan informasi itu. Ketika dia seorang wartawan, informasi yang disebarkan itu harus melalui verifikasi. Mereka harus memverifikasi informasi itu dan melakukan konfirmasi. Nah, tapi kalau dia bukan jurnalis, apa yang ada dilihatnya itu disampaikan dan itu belum tentu benar. Dan inilah yang harus kita perhatikan bersama-sama. Apakah dia memang layak, memang dia wartawan yang sebenarnya atau tidak. Oke. Dalam melahirkan profesi wartawan yang berkompetensi, Bang Faryanda, selain UKW, kira-kira apa nih upaya dari PWI Sumut sendiri? Kami setiap tahun melakukan peningkatan sumber daya wartawan dengan pelatihan-pelatihan. Itu menjadi program pokok PWI. PWI berkepentingan sekali agar anggotanya itu memang betul-betul wartawan. Bukan wartawan istilahnya kalau kita bilang wartawan abal-abal atau wartawan ecek-ecek. Nah, untuk menjadi wartawan yang betul-betul, bukan sebelum dia berangkat mengikuti UKW, dia harus kita latih dulu. Kita beri dia pelatihan-pelatihan. Sebelum UKW kita buat pra UKW, semua kita lengkapin untuk dia agar dia siap menjadi mengikuti UKW. Ketika dia bukan wartawan, dia pasti akan nggak mampu dia. Pasti dia akan mengundurkan diri. Itu hampir dipastikan. Dia akan stres, mengundurkan diri. Tapi kalau dia wartawan, penguji-penguji UKW ini berintegritas, nggak bisa diintervensi. Bahkan anak saya sendiri aja mengikuti UKW nggak bisa saya bantu. Tidak lulus, tidak kompeten. Biar saya tidak dicakapinya hampir 3 bulan, nggak apa-apa. Karena saya harus menjaga integritas saya sebagai ketua PWI.
Kalau ketika saya campur tangan, akan rusaklah itu yang namanya UKW itu. Nah, jadi kita harus betul-betul bersama-sama menegakkan ini agar lahir wartawan-wartawan profesional. Terutama bagi saya di organisasi PWI, ini akan sangat penting agar PWI ini masih diakui di masyarakat. Baik, saya ke Bu Luciana Ya. Andriani Lubis sebagai pengamat komunikasi. Oke. Melihat tadi Bang Faryanda mengatakan bahwasanya UKW uji kompetensi wartawan itu sangat penting dilakukan untuk melihat wartawan seperti apa pentingnya itu yang namanya mempunyai kualitas menjadi seorang jurnalistik ya. Nah, Ibu sebagai pengamat komunikasi setuju akan hal itu? Setuju sekali. Kenapa syarat-syarat untuk menjadi wartawan itu kita dari perguruan tinggi ya, kita ada pelajaran dasar-dasar jurnalistik. Ya. Untuk menjadi wartawan itu dia harus mencukupi 5W 1H. Ya 5W itu dia bisa mengambil berita itu dari apa yang diberitakannya. Oke. Atau yang kedua, who, siapa yang jadi beritanya. Kemudian when, kapan itu kejadiannya. Kemudian where, di mana tuh kejadiannya. Kemudian terakhir, why, mengapa itu penting untuk diberitakan. Tambah satu lagi, jalan cerita itu how, bagaimana cerita itu semua. Jadi kompetensi itu yang mesti. Oke, artinya kompetensi sangat dibutuhkan Sangat bagi seorang wartawan ya. Karena nanti akan terjadi hoax. Oke, tapi pandangan Ibu sebagai pengamat komunikasi juga terkait dengan mungkin masih adanya wartawan yang mungkin belum menjalankan profesi dengan maksimal dan adanya berita-berita bohong termasuk hoax. Nah, itu seperti apa Ibu? Ya, sekarang kan untuk menjadi wartawan kan sudah ada syarat-syaratnya. Tadi Bang Faryanda sudah bilang, ada uji kompetensi wartawan. Nah, jadi disitulah penyaringannya. Jadi tidak semua orang bisa menjadi wartawan. Sama juga tidak semua orang bisa menjadi dosen. Oke, artinya itu merupakan satu jalan untuk bisa dikatakan agar menyaring ya wartawan-wartawan agar tidak menyebarkan berita bohong. Yes. Baik. Tapi Bu, kalau misalnya kita melihat profesi wartawan saat ini baik media cetak, online dan elektronik, apakah sudah independen dalam kemasan beritanya di era digital saat ini, Bu? Dikatakan independen dalam tanda petik ya. Oke. Kalau saya melihatnya ke sana, karena ada juga berita itu kan harus tepat tepat ditayangkan. Hampir sama beritanya. Nah, itulah yang harusnya ada kerja kreatif dari wartawan. Oke. Nah, saya udah lihat itu, ya kok hampir sama beritanya. Padahal masih bisa dikemas dengan lebih apik lagi, sehingga orang semua berita itu dibaca. Oke. Nggak seolah-olah macam copy paste. Itu udah saya perhatiin itu. Oke. Kalau Ibu melihat sejauh ini seperti apa? Ya mesti kerja kreatif lagi lah. Inovasi-inovasi itu harus dimunculkan para wartawan agar media cetak, online kah atau apapun namanya punya warna sendiri dan semua akan dilihat oleh pemirsa. Sama seperti kita sama-samanya orang jual bakso, tapi kan beda-beda cara mengemasnya. Ada bakso goreng. Nah, Oke, artinya independen dalam kemasan berita itu sangat iya, diperlukan sangat ya? penting sekali. Walaupun samanya ininya. Baju juga kan model jas itu kan beda-beda, warnanya beda. Jadi cara pandang orang kan juga beda-beda dalam melihat sesuatu. Walaupun sama tujuannya. Siap. Oke, itulah Bang Faryanda, artinya uji kompetensi wartawan sangat dibutuhkan bagi seluruh wartawan yang ada di Indonesia bahkan ya dalam menyaring agar nantinya tidak mempunyai jurnalis yang menyebarkan berita bohong. Tapi Bang Faryanda terkait dengan kabarnya yang sempat mengalami penundaan pelaksanaan UKW di Sumut. Nah, peran pemerintah dalam mendukung wartawan berkompetensi seperti apa nih Bang? Ya, seharusnya memang pemerintah wajib mendukung peningkatan sumber daya wartawan ini. Kan gitu. Namun akhir-akhir ini PWI agak terkendala sedikit terkait dengan bantuan dana hibah. Kan kami sudah mengusahakannya dana hibah untuk PWI dalam kaitannya untuk uji kompetensi wartawan. Tahun ini ada 2 kali, kemudian ada 3 kali pelatihan-pelatihan yang kami lakukan dalam program PWI Sumatera Utara. Namun belakang ini agak terkendala, saya kurang tahu itu di mana kendalanya. Namun tanggal 7 Agustus kemarin pihak Kominfo telah menyampaikan kepada kami ada kekurangan berkasnya, kemudian 2 hari kemudian sudah kami rapikan. Setelah kami rapikan, kami tanya lagi sama pihak Kominfo, katanya berkasnya sudah di meja kepala dinas. Kemudian saya hubungin kepala dinasnya. Saya bilang sama Pak Kepala Dinas, Pak Ilyas, itu berkas PWI sudah lengkap, tolonglah diteken.
biar kami membuat UKW di akhir bulan Agustus. Iya, tapi nanti saya lapor dulu sama gubernur katanya. Saya pun heran, kenapa harus dana hibah mau dicairkan harus lapor lagi sama gubernur? Padahal memang gubernur yang ini kan, yang ikut juga kan membantu PWI, kemarin sudah mendapat penghargaan Penamas, ya, penghargaan tertinggi PWI. Kemudian dia juga selalu menyampaikan pada saya supaya ini katanya wartawan-wartawan di PWI itu harus wartawan profesional, jangan wartawan asal-asal katanya. Ya Pak Gubernur, ya itulah kita buat pelatihan dan UKW. Setelah kita latih, kita uji apakah dia memang wartawan profesional atau tidak. Kan gitu. Namun sampai saat ini saya kan di mana masalahnya lagi. Kalau memang nggak lengkap kasih tahu kan, biar kita lengkapi. Tapi itulah katanya dia harus lapor dulu sama gubernur. Mungkin gubernur sangat sayang sama PWI sehingga dana hibah cair pun mungkin harus lapor sama gubernur. Oke, artinya dengan secepatnya nanti UKW akan dilaksanakan Bang ya? Ya, kita harapkan begitu. Jangan ada lagi ditantahan atau ditunda-tunda karena kawan-kawan semua sudah mau ikut UKW kan gitu. Karena ini penting kalau wartawan di Sumut ini rata-rata sudah UKW, enak pemerintah. Kenapa? Karena pemberitaan itu kalau udah orang yang sudah UKW itu otomatis dia dalam membuat pemberitaan selalu objektif, berimbang, sesuai kode etik jurnalistik. Jadi nggak ada lagi ngaco-ngaco, kan gitu. Jadi kita berharap semua wartawan yang ada di Sumut ini udah profesional. Jadi saya pun sebagai ketua PWI pun enak kan, nggak ada lagi somasi, nggak ada lagi bantahan, nggak ada lagi. Ketika berita yang sudah lulus UKW dibantah, itu kami ejek itu. Kau udah lulus UKW belum? UKW lagi lah kau nih, gitu-gitulah. Jadi sangat penting itu UKW. Itu program nasional. Itu program nasional dari Dewan Pers, bukan main itu. Jadi anggota PWI itu ada 20.000, 16.000 lebih itu sudah UKW. 16.000 lebih sudah UKW dan artinya sudah mengikuti 16.500 sudah UKW, tinggal sisanya lagi. Begitulah pentingnya UKW ini bagi PWI. Oke, baik. Bang Farendi, artinya 16.000 lebih jurnalis yang ada di Indonesia itu sudah mengikuti UKW dan sudah mengikuti yang namanya P3SPS Bang ya. Tapi Bang melihat pemilu di tahun 2024 seperti apa nih peran profesi dari wartawan dalam menciptakan berita yang damai? Ya, jadi ada empat tugas wartawan. Pertama, memberikan informasi, kemudian edukasi, ya kan? Kemudian hiburan, kan gitu. Ada satu lagi pokoknya ada 4. Ketika edukasi inilah kita menyampaikan tentang perkembangan perpolitikan. Wartawan harus menjadi wasit yang netral, tidak boleh terlibat politik. Saya, pengurus PWI yang terlibat politik, sudah saya sarankan untuk mundur dan mereka siap mundur. Surat-surat mundur sudah saya terima. Kemudian kita juga harus memberitakan berimbang. Kalau kita menjadi wasit yang adil, bagaimana kalau kita nggak menjadi wasit adil, bagaimana kita membuat berita berimbang? Makanya kita harus menjadi wasit yang adil, tidak berpihak sana sini. Bahkan surat edaran Dewan Pers juga lebih saklek lagi, lebih tegas. Siapapun wartawan yang ikut terlibat politik harus keluar dari wartawan. Baik. Kalau di PWI harus mundur jadi pengurus. Dan mereka yang memilih apakah dia menjadi ikut berpolitik atau menjadi pengurus PWI. Yang ikut silakan mundur. Dan ada berapa yang mundur buat surat pengunduran dirinya. Baik, Bang Farenda. Kita ke Ibu Lucy. Ibu Lucy menjelang pemilu tahun 2024, artinya sekarang ini kan berita sudah berkembang terkait dengan pemilu saat ini dan juga terkait dengan partai-partai. Melihat pemberitaan saat ini, Bu, seperti apa Ibu melihat? Apakah ini sudah sesuai dengan jalur P3SPS ataupun juga sudah sesuai dengan agar terwujudnya pemberitaan yang jujur, adil dan damai seperti apa, Ibu? Ya, perkembangan itu sudah nampak ya. Tapi kita juga menghimbau masyarakat untuk tetap mengadakan literasi. Karena literasi itu penting sekali. Nah, karena ya walaupun sama seperti masyarakat kampus, banyak orang baik, tapi ada juga yang nakal juga kan. Nah, sama juga dengan wartawan. Banyak yang bagus, ada juga yang nakal. Nah, kalau di kota mungkin nggak kelihatan, tapi di desa-desa itu nampak. Misalnya muntaber, muncul tanpa berita. Itu masih ada. Nah, jadi literasi, penguatan di masyarakat itu adalah literasi. Nah, jadi sama-sama mengkawal yang berita-berita bohong tadi itu, ya melaporkanlah kepada ini
Artinya peran masyarakat juga sangat penting. Oh, ya, Bu, ya? sangat penting. Kita dari akademisi juga mengajarkan seperti itu, pentingnya literasi. Karena literasi itu kan adalah sebuah konsep pendidikan. Masyarakat harus dididik, harus melek terhadap media, dan dia tidak boleh bodoh untuk itu. Oke. Ibu sebagai pengamat komunikasi sepertinya seharusnya seperti apa sih wartawan pada saat ini, Bu? Ya, wartawan sesuai Artinya dengan menjelang pemilu ini, Bu? Ya? menjelang pemilu ini ya tetap dia mementingkan tentang nilai-nilai berita. Yang 5W1H itu dia harus pegang teguh itu. Terserah dia mau dari mana. Dan harapan kita wartawan juga mempunyai variasi-variasi dalam menerbitkan berita tadi. Sehingga tidak ada kejenuhan daripada pembaca untuk melihat berita yang ditampilkan. Baik, artinya tidak menimbulkan kejenuhan pembaca Iya. dalam pemberitaan yang ditampilkan, Bu ya? Iya, ditampilkan. Bu Lucy, terkait dengan informasi hoax di media sosial yang sangat begitu gencar, apalagi jelang pemilu 2024. Ibu sebagai pengamat komunikasi seperti apa Ibu melihat pandangannya? Pandangan saya, kita harus bekerja sama-sama. Tidak bisa sebagai kita ini kan sebagai saya di kampus sebagai dosen, di masyarakat kan saya juga bagian daripada masyarakat, juga wartawan di lingkungan dia kan juga sebagai masyarakat. Nah, begitu juga dengan komponen yang lain. Kita harus bekerja bersama-sama untuk memberikan berita yang baik dan benar itu. Dengan demikian akan terkepung sendiri hoax itu. Baik, artinya bekerja bersama. Bekerja sama. Dalam menanggulangi anti hoax. Ya, jadi dari profesi, akademisi, dan nggak bisa. Ini kan bukan bagianku. Saya kecewa kali ke orang bilang itu kan tugas Prof. Lucy sebagai orang kampus dari komunikasi. Oh, nggak bisa. Ini masalah semuanya. Kita harus bekerja sama. Nggak bisa nih dibawa diam. Baik, Ibu Lucy. Ya. Bang Varianda, sedikit dengan singkat, jelas dan padat terkait dengan harapan dan juga himbauan agar wartawan dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan informasi yang berkualitas dan profesional, apalagi menghadapi pemilu 2024 saat ini, Bang Varianda. Ya, saya menghimbau kepada teman-teman wartawan yang belum ikut UKW, segera ikut UKW agar kita bisa tahu apakah kita memang wartawan yang sudah profesional atau belum. Kalau kita tidak menguji kemampuan kita, ya kita nggak tahu kita kompeten apa tidak. Jadi saya menghimbau kepada kawan-kawan yang belum UKW, segera ikut UKW, ya kan? Agar kita memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau kita sudah UKW, kita sudah bisa dianggap sebagai wartawan profesional yang mengikuti Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Baik, itu versi dari Bang Varianda agar nantinya wartawan dapat mengikuti UKW dengan baik. Ya. Bu Lucy, gimana? Singkat, jelas dan padat juga nih harapan Ibu terkait dengan himbauan kepada wartawan agar dalam kompetensi terwujudnya informasi anti hoax dan berkualitas. Gimana Ibu? Oke. Ya, para wartawan harus bekerja maksimal dan juga menjaga keprofesiannya sebagai seorang wartawan. Kode etik itu harus dijalankan, apalagi sekarang sudah ada UKW. Bang Varianda juga sudah bilang, mereka bisa dilepas loh hak dia sebagai ini kan kompetensinya sebagai kewartawanan apabila dia melanggar kode etik dan hal-hal yang tidak benar di lapangan. Saya setuju sekali itu. Baik. Terima kasih Ibu Lucy yang sudah hadir di Studio 1 TVRI Sumatera Utara dan juga Abangda Varianda Sinik selaku Ketua PWI Sumut yang telah bergabung bersama kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Dan sama-sama kita berharap agar nantinya UKW yang sempat tertunda dapat dilanjutkan dengan secepatnya ya, dan juga seluruh wartawan yang ada di Indonesia maupun juga di Sumatera Utara dapat mengikuti uji kompetensi wartawan agar nantinya dapat menghadirkan tim jurnalistik yang berkualitas. Terima kasih Ibu Lucy dan juga terima kasih Abang Varianda Sinik yang telah bergabung bersama kita. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ratusan guru mengikuti Temu Pendidik Nusantara ke-10 tahun 2023 guna mengikuti upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah dan peserta didik melalui peningkatan presentasi, pencapaian implementasi kurikulum Merdeka dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar.
Sebanyak 200 lebih guru tingkat TK hingga SMK, SMA, dan SLB mengikuti Temu Pendidik Nusantara ke-10 di Medan kemarin. Acara ini dilaksanakan oleh Komunitas Guru Belajar Nusantara, KGBN Medan, berkolaborasi dengan Komunitas Pengawas Belajar Nusantara, KPBN Sumut. Adapun tema Temu Pendidik Nusantara ke-10 yaitu Tumbuh Berkelanjutan, Perubahan Pendidikan Melampaui Ruang Kelas. Acara yang dibuka Kepala Balai Besar Guru Penggerak BBGP Sumut, Dr. Joko Ahmad Julifan, diisi berbagai kegiatan. Kegiatan diawali talk show dengan narasumber Kepala BBGP Sumut Dr. Joko Ahmad Julifan, Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Sumut, Dr. Suhendri, dan Kabak Tata Usaha BBPPM PV BBL Sumut, Dr. Siti Anom, serta Kasubag Umum BPMP Sumut, Bastian Derajat Pulungan, termasuk Widya Prada, ahli muda BPMP Sumut, Syahdian MSI. Para peserta Temu Pendidik Nusantara ke-10 ini juga mengikuti kelas kemerdekaan yang dibagi beberapa ruangan, juga kelas kompetensi pengawas dan guru. Khusus kelas kompetensi pengawas dan guru dengan materi tentang menjadi pengawas merdeka dan asesmen, diagnosis, serta mendesain modul ajar dengan analisis CP dan ATP, termasuk menjadi guru konten kreator. Sebagai akhir dari acara ini dilakukan cerdas cermat diikuti para guru. Ketua KPBN Sumut, Rivolan Priyanti PH, dan Ketua KGBN Kota Medan, serta Koordinator TPN 10 KGBN Medan, kolaborasi KPBN Sumut, Mahniar Sinaga MPD menyatakan, acara Temu Pendidik Nusantara ke-10 ini dalam 3 tahun terakhir dilaksanakan secara tatap muka. Kepala BBGP Sumut, Dr. Joko Ahmad Julifan, maupun Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, Dr. Suhendri, mengapresiasi dengan baik acara ini. Salah satu UPT di lingkungan Kemendikbud-Ristek sangat mengapresiasi apa yang dilakukan ya, oleh KGBN Kota Medan ya, berkolaborasi dengan KPBN Sumatera Utara yang berkenaan dengan kegiatan TPN 10 ya, dengan tema tumbuh berkelanjutan. Nah, dalam kegiatan ini ya, tentu semua unsur pendidikan, ekosistem pendidikan bergerak bersama-sama ya, dalam membangun ekosistem pendidikan di Kota Medan, tentunya di Sumatera Utara secara keseluruhan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyambut baik kegiatan Temu Pendidik Nusantara yang dilaksanakan di Kota Medan hari ini. Tentu saja banyak harapan yang ingin kami berikan kepada kegiatan ini dalam rangka percepatan guna peningkatan kompetensi guru-guru kita dengan semangat yang sama tumbuh berkelanjutan. Harapan kami kegiatan ini menyemangati semua pihak, terutama ekosistem pendidikan dalam komunitas-komunitas pendidikan, dalam hal ini kelompok atau komunitas guru belajar Nusantara, komunitas pengawas belajar Nusantara, dan mungkin nanti akan lahir juga komunitas kepala sekolah belajar Nusantara yang secara simultan akan melakukan perubahan-perubahan mindset dan seterusnya dalam manajemen kelas, dalam strategi pembelajaran, dan juga dalam asesmen belajar. Sohala Beni Pasaribu resmi dikukuhkan sebagai Ketua Punguan Pomparan Raja Pasaribu Indonesia PPRPI periode 2022-2027. Hasil musyawarah besar memutuskan Sahala Beni Pasaribu sebagai Ketua Punguan Pomparan Raja Pasaribu Indonesia periode 2022-2027. Digelarnya acara Partangyangan Bolon Punguan Pomparan Raja Pasaribu Indonesia sebagai momentum pengukuhan kepengurusan Punguan Pomparan Raja Pasaribu Indonesia periode 2022-2027. Kegiatan berlangsung dengan acara adat seperti pengukuhan dan pelantikan pengurus DPP Punguan Pomparan Raja Pasaribu Indonesia periode 2022-2027 di Gedung Pardede Hall Medan, Sumatera Utara kemarin. Kegiatan ini turut dihadiri ribuan anggota dari berbagai provinsi seluruh Indonesia. Berbagai serangkaian acara dilakukan sebagai bentuk syukuran, diantaranya ibadah, pengukuhan, pelantikan, dan penyematan ulos. Hasil musyawarah besar yang telah disepakati adalah menjalankan berbagai program, diantaranya menyusun buku secara tarumbo dan membangun patung Raja Pasaribu. Punguan Pomparan Raja Pasaribu Indonesia memiliki visi misi yang dipesan oleh nenek moyang Pasaribu, diantaranya Martuhan, Maradat, Marpatik, Marhukum, dan Maraja. Ketua Punguan Pomparan Raja Pasaribu Indonesia mengatakan program Raja Pasaribu adalah kerakyatan. PPRPI juga telah menyerahkan bantuan pendidikan kepada 50 orang. Umumnya program
kita itu fokusnya adalah kerakyatan ya. Jadi kita berikan simbolik dalam acara syukuran ini, pertandingan bolon berupa bantuan dana pendidikan kepada 50 orang. Ini saya kira tahap pertama. Mudah-mudahan di hari-hari mendatang bisa bertambah terus. Ya. Dan kemudian nanti ada UMKM-nya, kooperasinya untuk perkumpulan ini. Dan memang yang paling utama juga kita harus mendata ya, keturunan ini sampai sejauh berapa banyak ya. Kalau itu anak, boru, bere, bebere, saya yakin sekitar 500.000 itu ya bisa. Pertandingan bolon punguan Pomparan Raja Pasar Ibu Indonesia ditutup dengan musik, tari gondang, dan tortor Batak. Guna mengantisipasi peredaran informasi hoax sekaligus menciptakan pesta demokrasi damai dan berkualitas pada pemilu 2024, Dewan Pers menggelar workshop kepada wartawan di Medan. Memasuki tahapan pemilu saat ini dilakukan oleh penyelenggara KPU dan Bawaslu dengan melakukan sejumlah rangkaian kegiatan termasuk penjaringan peserta, kampanye hingga pencoblosan. Wartawan bertugas menyampaikan informasi kepada publik, memberi peranan penting dalam mengawal pemilu yang aman, jujur, adil, dan berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dewan Pers melakukan workshop peliputan pemilu 2024 terhadap sejumlah organisasi pers dan sejumlah pemret media cetak, online maupun elektronik se-Sumatera Utara. Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro saat menghadiri sekaligus membuka workshop mengatakan, wartawan dalam melaksanakan tugasnya harus mengawal dan menjaga demokrasi dalam penyebaran informasi dan edukasi. Dalam memberikan informasi kepemiluan kepada publik, wartawan harus mematuhi aturan Undang-Undang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik. Informasi pemilihan umum yang disebarkan wartawan melalui medianya masing-masing diterima masyarakat, diharapkan terwujudnya pemimpin yang akuntabel dan bertanggung jawab. Selain itu juga wartawan dapat mewakili publik dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi, membantu KPU dan Bawaslu. Sebagai narasumber dalam workshop wartawan kawal pemilu dihadiri Ketua KPU Sumut Herdiansi, Komisioner Bawaslu Sumut Saud Boang Manalu, dan Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro. Ada beberapa waktu itu ada siapa yang Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Toba menetapkan jumlah daftar pemilih tetap DPT untuk pemilu 2024 sebanyak 149.484 pemilih. Jumlah ini tersebar di 16 kecamatan dengan total jumlah TPS sebanyak 698 di 244 desa dan kelurahan. Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPUD Toba, Charles Pangaribuan, mengatakan untuk DPT Pemilu 2024, Kabupaten Toba berdasarkan umur yang terdiri dari pemilih pemula yang berusia 17 hingga 21 tahun sebanyak 22.670 orang atau sekitar 15%, pemilih berusia 22 hingga 30 tahun 29.538 orang sekitar 20%, sedangkan pemilih dewasa yang berusia 31 hingga 45 tahun 42.636 orang. Pemilih pralansia yang berusia 46 hingga 60 tahun sebanyak 32.567 orang, sekitar 22%. Pemilih lansia berusia 61 hingga 75 tahun 17.419 orang. Sementara usia 76 hingga 90 tahun 4.419 orang, sekitar 3%. Charles menjelaskan untuk daftar pemilu tetap ini KPUD Toba memiliki target pembersihan data. Maka pada pemutahiran data pemilu kemarin secara intens melakukan sosialisasi melalui PPK dan PPS agar pendataan secara akurat. KPUD Toba juga memiliki target untuk sosialisasi ke sekolah dan kampus yang ada di Kabupaten Toba, serta akan membuat TPS khusus seperti di kampus, rutan, tempat pengungsian bencana alam. KPUD Toba juga melakukan penyempurnaan data, melakukan sosialisasi lanjutan untuk para pemilih pemula ke sekolah-sekolah menengah atas. KPUD Toba juga memiliki target partisipasi pemilu di Kabupaten Toba meningkat dari 80% menjadi 81%. Yang pertama, target kita tentu harus membersihkan dulu data daftar pemilih kita. Maka
dalam pemutakhiran data pemilih kemarin, kita secara jor-joran dan secara masif melakukan sosialisasi baik melalui PPK, PPS, dan melakukan pendataan itu secara akurat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, target kita tentu kita menyasar untuk sosialisasi pada sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang ada di Kabupaten Toba ini. Menjelang pemilu 2024, sejumlah pemilih pemula di Gunung Sitoli mendatangi kantor Dinas Dukcapil untuk merekam kartu tanda penduduk elektronik. Sejumlah remaja yang telah melewati usia 17 tahun ini telah memiliki kesadaran untuk melengkapi administrasi kependudukan berupa KTP elektronik. Di kantor Dinas Dukcapil Gunung Sitoli, para pemilih pemula ini mendapat layanan publik dari pemerintah secara mudah dan cepat. Perekaman data meliputi rekam iris mata dan sidik jari, kemudian tanda tangan dan foto diri. Salah seorang warga pemilih pemula, Rinandi, usia 19 tahun, asal Kelurahan Pasar Gunung Sitoli mengatakan, ia berkeinginan untuk menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024. Untuk itu, ia melengkapi data kependudukan dengan membuat KTP elektronik yang diwajibkan bagi pemilih pemula sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Buat membuat KTP. Itu dalam rangka apa, Dek? Mempermudah segala urusan. Buat apakah termasuk dalam rangka pemilu juga ini nanti, Dek? Iya. Termasuk, iya. Mengapa itu diwajibkan ya? Wajib. Ya, gimana pelayanannya tadi, memuaskan, cepat? Memuaskan, cepat. Kamu udah berumur berapa tahun sekarang? 19. Iya. Berdasarkan data yang dihimpun di wilayah kota Gunung Sitoli, masih terdapat 3.000 lebih merupakan pemilih potensial non-KTP elektronik. Sementara KPU RI sudah menegaskan KTP elektronik wajib dimiliki oleh pemilih pada hari pemungutan suara. Untuk itu seluruh warga terutama pemilih pemula segera melakukan perekaman KTP elektronik melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah masing-masing. TVRI Sumatera Utara menerima 2 penghargaan pada KPID Sumut Awards tahun 2023 yang diselenggarakan baru-baru ini di Kota Medan, yakni penghargaan kategori talk show dan budaya pariwisata Sumatera Utara. KPID Sumut Awards ini merupakan ajang penghargaan bagi insan penyiaran sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras dari lembaga penyiaran yang telah berupaya menyajikan siaran yang sehat, berkualitas, mencerdaskan para penontonnya. Sejalan dengan tema KPID Sumut Awards tahun 2023, yaitu siaran sehat masyarakat cerdas Sumut bermartabat, di mana KPID sebagai lembaga pengawas isi siaran radio dan televisi ingin mengajak lembaga penyiaran untuk meningkatkan kualitas siarannya sesuai dengan tema yang ada. Ketua KPID Sumut Anggia Ramadan mengatakan, setelah beberapa tahun tidak menyelenggarakan KPID Sumut Awards, maka tahun 2023 diharapkan sebagai tahun kemajuan insan penyiaran, terlebih saat ini televisi sudah bertransformasi ke siaran digital. Dikatakan bahwa tahun ini terdapat 5 kategori yang diperlombakan, yakni kategori berita jurnalistik televisi dan radio, kategori talk show televisi dan radio, kategori budaya pariwisata, peduli anak dan perempuan, serta hiburan televisi dan radio. Penilaian yang dilakukan sudah sangat objektif mengingat KPID melibatkan juri yang sangat profesional. Ketua KPID Sumut berharap agar setiap insan penyiaran selalu mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Karena saat ini KPID lebih jeli lagi melihat seluruh isi siaran yang ditayangkan masing-masing lembaga penyiaran. Satu LP pertama pesan disampaikan kan kita sudah masuk kepada era digital ya. Pasca ASU kita sudah masuk digital. Harapan kami dari KPID lembaga penyiaran TV dan radio bisa memberikan konten-konten yang berkualitas, bukan hanya menghibur tapi edukatif, inspiratif dan tetap berkolaboratif. Terutama untuk demi pembangunan Sumatera Utara dan masyarakat khususnya. Yang spesial hari ini ya kita pikir kalau sudah 5 tahun dan ini sudah masuk eranya digitalisasi, ya kan? Nah ini menjadi menarik bagi industri penyiaran hari, baik itu yang jejaring maupun yang lokal, untuk memberikan konten-konten yang berkualitas.
Penghargaan yang diraih TVRI Sumatera Utara yaitu talk show yang mengangkat batik langkat dan budaya pariwisata di Kepulauan Nias. Pada penerimaan penghargaan itu, Ketua Tim Perencanaan Berita Darmawan menyampaikan melalui penghargaan yang diberikan TVRI akan lebih bekerja keras untuk membuat program siaran yang sehat dan mampu mencerdaskan masyarakat lewat seluruh tayangan TVRI Sumut untuk menjadikan Sumatera Utara lebih bermartabat. Dan saya juga Kori. Selamat malam. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 29 Agustus 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya, Enda Paramita, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Selasa 29 Agustus 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Medan, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Binjai, Karo, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Medan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Pakpak Barat, dan Dairi. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan. Untuk suhu udara diperkirakan 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 27 Agustus tidak terpantau. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan lebat disertai angin kencang dan guntur yang dapat berpotensi terjadi di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat, di mana dapat berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko. Dan saya Udranda Rolinka beserta seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.